Halo semuanya, kita ketemu lagi di video yang bisa jadi merupakan video kebalikan dari video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya itu aku kasih 10 buku terbaik yang pernah aku baca di tahun 2022. Di video kali ini aku bakalan share mengenai buku-buku yang apaan banget sih yang sudah pernah aku baca di tahun 2022. Lagi-lagi ini penilaiannya subjektif, bisa banget kalian kayak enggak kok ini bagus banget gitu kan. Bahkan memang ada beberapa judul yang akan aku mention di sini yang ratingnya itu sebenarnya bagus, tapi kalian mungkin akan kaget juga mengetahui bahwa buku itu masuk di kategori worst book di video kali ini. Kayaknya terlalu kejam kalau pakai kata worst, tapi intinya buku-buku yang kurang aku suka deh yang aku baca di tahun 2022. Jumlahnya sama 10 buku, jadi langsung aja kita mulai ke videonya. Yang pertama di aku kurang suka sama Kedaulatan Frekuensi yang ditulis oleh KPI Pusat. Ini sebenarnya simpelnya aja sih, adalah buku non fiksi yang temanya itu tentang pertelevisian. Mungkin di sini aku nggak sukanya itu adalah karena cukup sering mengulang-ulang kalimat dari bab-bab sebelumnya atau bahkan dari paragraf sebelumnya. Jadi kesannya itu kayak repetitif banget, tapi repetitifnya tuh kayak ini lagi kayak bosen gitu loh. Aku pokoknya kalau nginget buku ini tuh kayak ya udahlah ya, cukup impactful sebenarnya karena memberikan kita informasi mengenai televisi, baik itu televisi negeri dan swasta gitu kan. Tapi kok ya cukup apa ya, cukup ya itu tadi, apa sih namanya, cukup berulang-ulang. Jadi kayak agak bosen membacanya, dan beberapa informasinya itu kayak kurang menyebar aja, kayak kurang disebarin lagi gitu, kayak hanya berpacu di informasi yang itu-itu aja ya menurut aku. Jadi ya ini adalah buku pertama. Buku yang kedua ini tuh adalah buku non fiksi juga ternyata, yaitu Who Are You karyanya Jung Woo Yul. Ya ini kayaknya kalian tahu, mungkin beberapa orang yang sudah baca ini juga sedikit kesel karena tertipu oleh cover, atau mungkin buat mereka-mereka yang rela ngeluarin uang lebih untuk beli buku cetak dari buku ini, dia juga akan kesel gitu kan. Untungnya ini tuh gratis, waktu itu aku dapetin di Gramedia Digital. Aneh banget tapi sebenarnya, karena ini sebenarnya buku non fiksi, tapi dia itu gratis di Fiction Premium Package. Aku nggak tahu kalau sekarang tetap gratis atau enggak, tapi ya kalau misalnya ini bayar, kalian jangan mau deh. Kalau misalnya gratis, cobain aja. Tapi menurut aku juga cukup buang-buang tenaga dan waktu juga untuk baca buku yang ini. Karena ini kayak nggak sesuai ekspektasi aku dan beberapa orang lainnya di Goodreads. Kalau kalian nggak percaya, cek aja Goodreads. Kalian ketik judul ini, mungkin dominasinya tuh adalah review-review yang negatif gitu lah ya, karena emang menurut aku buku ini kayak nggak sesuai aja gitu, kayak membandingkan antara subjek satu dengan subjek lain gitu, yang jatuhnya ya menurut aku kayak self diagnose. Jadi kayak oke, gitu loh, paham nggak sih, kayak misalnya kalau kalian suka warna merah, kalian akan dicap sebagai orang yang pemberani, tapi kalau kalian suka warna biru, kalian akan lebih santai, ya kayak gitu gitulah ya. Tapi ini lebih banyak lagi, ini kayak bener-bener banyak banget. Bahkan kayak style kalian makan aja bisa dihitung, kayak kalau kalian makan pakai sendok dan garpu kalian seperti ini, kalau kalian makan pakai sumpit kalian seperti ini, kayak nggak tahu deh ini survei dari mana aku juga nggak tahu ya, atau mungkin ini ada penjelasan secara ilmiahnya, aku juga nggak tahu sebenarnya. Apakah ini berhubungan dengan MBTI? Nggak tahu juga, mohon maaf. Emang aku kurang suka aja sama buku ini, kayak nggak sesuai dengan kata pengantarnya. Itu yang menurut aku agak kesel. Kalau misalnya emang buku ini nggak kayak gitu, nggak usah pakai kata pengantar yang seperti itu. Itu mesti menurut aku ya. Selanjutnya yaitu adalah novel yang judulnya itu Minol karyanya Ken Terate, dan ini aku bener-bener dihunjam ekspektasi berlebihan karena emang review di Goodreads itu hampir semuanya suka, bahkan banyak banget teman-teman Goodreads yang kasih rating 5 dari 5 bintang. But so sorry, kok ini kayaknya agak gini gitu kan setelah aku baca, nggak sebagus itu juga, dan aku nggak ngerti kenapa ceritanya jadi bener-bener berbalik dari yang awalnya seperti itu dengan ending yang seperti itu gitu kan. Bahkan buku ini sampai aku unhaul karena saking kayak nggak sesuai ekspektasi gitu. Untungnya aku dapetin dengan harga murah dan buku ini juga nggak terlalu tebel gitu kan. Tapi tetap aja ngeselin. Kok apa ya? Aku nggak ngerti. Mungkin ada sisi positif yang bisa diambil, tapi aku
nggak kelihatan gitu kan sisi positifnya apa. Jadi ya aku cuma bisa kasih rating 3 kalau nggak salah waktu itu. Ya intinya kayak gitu sih. Jadi kayak ya udahlah ya. Kemudian untuk judul selanjutnya itu adalah He Ain't Heavy, He's My Brother karyanya Reika. Ini sebenarnya terlalu apa ya, terlalu egois untuk dijudge secara keseluruhan karena ini sebenarnya adalah kayak semacam cerpen gitu dari seri Klan Masamune yang bisa kamu akses di Google Play Books anyway. Dan ini tuh sebenarnya halamannya juga nggak banyak, sekitar 30-an halaman gitu, tapi cukup bikin kesel. Jujur aku kayaknya udah memutuskan untuk nggak mau ngikutin serial Klan Masamune ini karena cukup membuat aku emosi terus ujung-ujungnya. Tokoh utama yang selalu disalahkan, tokoh utama yang selalu diremehkan, cukup bikin aku capek bacanya sebenarnya. Bahkan apa ya, istilahnya itu kayak eh mengesalkan pembaca tuh dari buku pertama menurut aku bukan cara yang pas sih. Jadi kayak aku minta maaf aja karena ini cukup nggak enak gitu kayak ya kayak gini lagi gitu kan. Jadi ya ini terpaksa masuk ke buku-buku yang kurang aku suka di tahun ini. Kemudian itu adalah buku atau novel romance yang berjudul Jatuh ke Angkasa karyanya Nabila Anasti. Kalian tahu ya kalau aku emang bukan romance people, jadi ya buku ini kayak ya tipe-tipe buku novel romance yang kalian tahu seperti apa gitu kan. Tipe-tipe novel romance yang ya gitu ya kan. eh, Tipe-tipe tokoh utama yang dihancurkan ekspektasinya sendiri tapi nyalain orang lain juga. Jadi aku bingung novel ini tuh apa gitu kan. Dan mungkin diksinya terkesan indah, covernya juga indah banget. Jadi ya aku nggak bisa terlalu judge terlalu banyak, tapi ini cukup mengesalkan in some way. Judul yang selanjutnya itu juga juga novel romance yaitu It Ends With Us karyanya Colleen Hoover. Mungkin beberapa dari kamu kalau ini bakalan setuju, I'm so sorry, tapi emang ada beberapa teman booktuber dan bookstagram yang setuju juga kalau novel ini ya kurang ya menurut mereka. Dan aku waktu itu cukup berdebat dengan diriku sendiri gitu kan. Masa sih kamu ngasih novel ini ratingnya jelek padahal orang lain bilang bagus. Tapi emang setelah aku pikir-pikir novel ini cukup kurang berkesan aja di aku, bahkan endingnya ya gitu-gitu aja gitu kan. Bahkan ada aku pernah lihat booktuber luar tuh bener-bener ngebahas buku ini. Pokoknya dia emang kontra sih, dia emang kontra sama judul yang ini dan dia membahasnya secara habis-habisan. Ya intinya kayak gitu aja sih kalau aku nggak akan terlalu banyak membahas. Jadi ya ini adalah buku yang kurang aku suka. Selanjutnya yaitu adalah Cinta atau Pergi karyanya Herjunot Tisnoaji dan ini aku lupa genrenya kayaknya romance yang sebenarnya romance yang biasa-biasa aja kayaknya enggak, tapi romance yang unyu-unyu juga enggak. Intinya ini adalah romance yang ya begitulah gitulah. Ada kekesalan yang ditimbulkan oleh sifat tokohnya yang ya bikin kesel gitu kan kayak apa sih tokohnya ini kayak dialognya nggak nyambung, suasananya aneh menurut aku. Jadi kayak ya menurut aku ya sorry aja emang cukup mengganggu ya in some way dan kayak loh kok ada genre lain gitu, seingat aku sih ada genre lain gitu horor kalau nggak salah sih ya. Jadi kayak ah bahkan review di Goodreads juga lumayan banyak yang mengkritiknya gitu kan. Beberapa pengguna Goodreads juga lumayan banyak yang kurang suka dengan novel yang ini. Selanjutnya yaitu adalah Mars karyanya Aiswaro Ang. Dan kalau ngomongin tentang novel yang temanya kemana-mana, mungkin novel ini akan aku urutin paling pertama. I'm so sorry tapi emang ini iya banget. Karena apa yang kita baca di halaman pertama itu menjanjikan banget gitu kan. Halaman kedua atau bab kedua oke lah ya. Bab ketiga oke juga. Bab ke kayaknya pokoknya pertengahan ya, dari sepertiga buku terus ke pertengahan nih agak menyimpang. Sorry aja, ini tokoh utamanya siapa, yang diceritain siapa, konfliknya apa, tapi yang dijabarin apa, jadi kayak apa sih. Cuma ngabis-ngabisin kertas aja ya menurut aku kalau buku yang ini. Dan buat kamu yang sayang waktu, kayaknya membaca buku ini juga akan kesel karena novel yang di awalnya itu menceritakan tentang inspirasional tentang ibu, tiba-tiba jadi bahas dukun. Aku nggak ngerti kenapa kok kayak gitu, tapi ya udahlah ya. Benar-benar emosi saya. Dan untuk judul yang selanjutnya ini adalah buku anak, yaitu Lupus Kecil Klasik karyanya Hilman Hariwijaya. Dan
Aku lupa penulis satunya siapa, mohon maaf banget, tapi aku ya tahu ya cuman satu itu aja, Hilman Hariwijaya. Dan ini kayaknya emang gak cocok sama aku, jokesnya kayaknya emang bukan untuk para Gen Z, bukan untuk kita-kita yang tidak terlalu receh banget. Ini menurut aku ya, menurut aku sih sebagai orang yang receh, buku ini lebih receh lagi. Kayak apa-apa diketawain. Kayak aku nggak ngerti poinnya apa sebenarnya dan karena ini base-nya kayak semacam cerita pendek, jadi satu bab selesai, di bab lain tuh nggak akan membahas cerita itu lagi. Jadi ini kumpulan cerita ya jatuhnya bukan novel. Kenapa di sini disebutnya novel? Aku juga nggak tahu kenapa dan ya ya kayak gitu sih. Aku kira ini akan seperti cerita anak seperti trio detektif gitulah ya. Wih, keren banget kata. Ya intinya aku akan berespek seperti itu. Tapi kok aneh ya. Dan menurut aku jokesnya juga lumayan cringe. Bahkan di halaman pertama itu udah cringe banget. Aku inget banget. Seingat aku ini butuh seminggu untuk bacanya. Tapi ya ya udahlah ya. Ini udah selesai dibaca kok. Dan udah kamu kasih rating jelek juga gitu kan. Jadi ya aku minta maaf banget. Mungkin buat kamu ada penggemarnya Lupus di sini. Tapi aku enggak terlalu ya karena aku emang tumbuh dan besar tuh bukan bersama Lupus melainkan sama Doraemon dan kawan-kawan gitu kan jadi aku waktu kecil gak pernah tahu ada tokoh yang namanya Lupus sorry sorry aja ya. Nah, ini adalah judul yang terakhir yang mungkin kamu bakalan kaget sekaget-kagetnya, yaitu Laut Bercerita karyanya Leila S. Chudari. Kalau kamu pernah lihat di video atau mungkin di review gitu kan, aku memberikan rating untuk novel ini tuh 4 dari 5 bintang. Bahkan bisa dibilang ini adalah rating tertinggi dari list yang ada di video ini. 4 bintang coy, kamu masukin di Worst Book, apa kamu gila? Sebenarnya aku bisa dibilang gila aja kalau kalian mau. Tapi ya, aku akan memberikan sedikit sanggahan di sini. Jadi kenapa kamu kasih rating 4 kalau misalnya ujung-ujungnya kamu gak suka? Jadi di sini yang aku nggak suka itu adalah bukan dari gaya berceritanya, bukan dari apanya ya, bahkan covernya terlalu sayang untuk di hate. Menurut aku di sini tuh adalah bagaimana novel ini tuh aku kayak lama-lama makin mikir gitu kan. At some point novel ini tuh membawa atau menggiring ke pemikiran optimisme yang menurut aku agak kurang sehat gitu kayak kita mungkin udah tahu ya endingnya seperti apa. Kita mungkin sudah tahu ujung-ujungnya kayak gimana tapi novel ini tuh kayak ada sedikit sepercik harapan gitu ya mungkin kedengarannya emang jahat ya, tapi bukannya gimana-gimana. Aku tuh emang merasa kalau novel ini at some point terlalu berharap, terlalu mencemaskan sesuatu yang sebenarnya udah jelas. Itu menurut aku ya. Dan mengambil kesempatan di tengah kesempitan dengan kondisi yang pada saat itu menurut aku nggak banget sih, mohon maaf aja ya. Dan bahkan aku juga kayak udah berdiskusi dengan salah satu teman member BookTube juga kayak iya ya kok kayak enggak banget gitu novel ini tokohnya ya terutama tokohnya. Kalau suasana dan lain-lain aku bisa bilang oke banget karena mengingatkan kita terhadap masa-masa reformasi. Ya ini nggak harus di kita judge dong. Nah, yang dijudge itu adalah kelakuan para tokoh-tokohnya itu yang kok bisa-bisanya gitulah ya. Dan nggak tahu deh aku nggak tahu kayak harus berekspektasi gimana juga bahkan ini bukan kataku ya ini aku pernah mendengarkan review lain kalau memang tokoh laut di sini tuh terlalu terlalu apa ya kurang menampakkan power bahkan tokoh perempuannya di sini yang lebih berpower daripada tokoh utamanya bahkan kayak ngalah-ngalahin porsi tokoh utama jadi kayak tokoh utamanya di sini tuh kayak kurang berpartisipasi gitu lah ya istilahnya jadi ya kayak gitu dan aku setuju memang meskipun aku kasih rating 4 kenapa kok kamu kasih rating 4 itu kan pertanyaannya karena di sini kalau kamu ngasih rating yang rendah sebenarnya ke buku ini, kalau aku lihat-lihat sih dari Goodreads, orang-orang yang memberikan rating rendah itu kayak dicap sebagai orang-orang yang tidak nasionalis. Aku nggak tahu kenapa, kayak kamu aneh aja kalau kamu ngasih rating novel ini 3 deh. Kamu ngasih rating novel ini 3 tuh dianggap aneh menurut orang-orang di Goodreads. Aku nggak tahu kenapa. Jadi untuk menghindari perdebatan aja aku kasih rating 4. Dan tapi ya jangan salah paham, aku bukan ngasih rating 4 itu karena keterpaksaan. Karena emang aku ngasih rating 4 itu banyak faktor-faktor yang menunjang
Jadi ya nggak cuma itu. Dan lagian kalau dipikir-pikir aku sebenarnya nggak suka karena kelakuan tokoh tersebut aja. Tokohnya tokoh utama lagi. Jadi ya wajar dong aku harus memasukkannya ke salah satu novel yang kurang aku suka atau kurang berkesan di tahun 2022. Oke, videonya panjang seperti yang bisa kamu tebak. Kalau misalnya aku membahas tentang novel yang aku nggak suka, pasti videonya lebih panjang daripada novel yang aku suka. Dan ya udahlah ya, kayak gitu aja untuk video kali ini. Sepertinya akan menimbulkan perdebatan di kolom komentar, kalaupun ada yang komen sih. Dan aku akhiri dulu videonya sampai sini. Kamu bisa share opini kamu juga di kolom komentar, sorry. Dan kamu bisa share juga buku-buku apa aja yang menurut kamu tuh kayak meh banget yang kamu baca di tahun 2022. Makasih banyak banget buat yang sudah nonton sampai sini dan kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye.